Tahukah Anda bahwa di pedalaman Sulawesi Tengah pernah ada seorang raja yang membuat militer Belanda kewalahan hingga mereka harus mengirimkan pasukan khusus dalam skala besar? Dia adalah Tombolo Tutu, sosok legendaris yang memimpin perlawanan gerilya dari balik rimbunnya hutan dan terjalnya pegunungan Parigi Mautong. Selama puluhan tahun, namanya menjadi momok yang menakutkan bagi para perwira kolonial yang mencoba menancapkan kuku kekuasaan di tanah Kaili. Namun, siapakah sebenarnya pria yang begitu gigih mempertahankan kehormatan rakyatnya ini? Mengapa Belanda sangat terobsesi untuk menangkapnya hidup atau mati? Mari kita selami lebih dalam kisah keberanian yang tak lekang oleh waktu ini. Selamat datang di kanal kami, tempat di mana sejarah dan keberanian pahlawan-pahlawan Nusantara kembali dihidupkan. Hari ini, kita akan membahas perjalanan hidup Tombolo Tutu, sang pahlawan nasional ke-191 dari Sulawesi Tengah yang baru secara resmi dianugerahi gelar tersebut pada tahun 2021. Video ini bukan sekadar narasi sejarah, melainkan penghormatan atas pengorbanan luar biasa seorang pemimpin yang memilih hidup dalam persembunyian demi kedaulatan bangsanya. Anda akan melihat bagaimana strategi perang gerilya diimplementasikan dengan cerdas di medan yang ekstrim. Tetaplah bersama kami hingga akhir karena banyak fakta menarik yang jarang diketahui publik tentang perjuangan beliau. Kisah ini bermula di Kerajaan Motong pada pertengahan abad ke-19, sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam namun terpencil dari pusat kekuasaan kolonial di Batavia. Tombolo Tutu lahir sebagai putra dari Raja Kuti Tombolo Tutu, mewarisi darah kepemimpinan yang kuat dan rasa cinta yang mendalam terhadap tanah kelahirannya. Sejak kecil, beliau dididik dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberanian dan keadilan. Masyarakat Mautung sangat menghormati keluarganya, bukan hanya karena kekuasaan, melainkan karena kearifan dalam memerintah. Lingkungan inilah yang membentuk karakter keras kepala Tombolo Tutu dalam hal prinsip, terutama ketika berhadapan dengan campur tangan pihak asing yang mulai mengusik ketenangan kerajaan mereka. Pada masa itu, Belanda mulai memperluas pengaruhnya melalui Pax Nederlandica, sebuah ambisi untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah bendera pemerintah kolonial. Sulawesi Tengah, dengan letak geografisnya yang strategis dan potensi perdagangannya, menjadi target utama berikutnya. Para pejabat Belanda mulai mendekati penguasa-penguasa lokal dengan membawa Korte Verklaring atau perjanjian pendek yang sangat merugikan. Tombolo Tutu, yang saat itu telah memegang peranan penting di kerajaan, melihat hal ini sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan rakyatnya. Beliau menyadari bahwa menandatangani perjanjian tersebut berarti menyerahkan nasib rakyat Mautong ke tangan penjajah yang hanya menginginkan keuntungan ekonomi. Ketegangan memuncak ketika Belanda memaksa Tombolo Tutu untuk tunduk dan mengakui kekuasaan mereka secara mutlak. Namun, sang raja dengan tegas menolak mentah-mentah tuntutan tersebut, sebuah tindakan yang dianggap sebagai pemberontakan terbuka oleh pihak kolonial. Beliau tahu bahwa penolakan ini akan berujung pada perang, maka Tombolo Tutu mulai mengkonsolidasi kekuatan rakyatnya. Beliau berkeliling dari desa ke desa, membakar semangat para pemuda dan tetua untuk bersatu melawan penindasan. Rakyat merespons dengan antusias, karena mereka melihat Tombolo Tutu bukan sekadar penguasa, tapi pelindung identitas budaya mereka yang sedang terancam punah oleh modernisasi paksa Belanda. Medan pertempuran yang dipilih Tombolo Tutu bukanlah dataran terbuka, melainkan labirin pegunungan yang ia kenal seperti telapak tangannya sendiri. Pegunungan Parigi Mautong yang terjal dengan hutan hujan tropis yang lebat menjadi benteng pertahanan alami yang tak tertembus bagi tentara Belanda yang belum terbiasa dengan medan tersebut. Di sini, Tombolo Tutu mulai membangun sistem pertahanan yang unik, memanfaatkan gua-gua dan puncak bukit sebagai pos pengamatan. Beliau sangat memahami bahwa kekuatan militer Belanda jauh lebih modern dalam hal persenjataan, sehingga konfrontasi langsung adalah bunuh diri. Oleh karena itu, taktik gerilya menjadi senjata utamanya yang paling mematikan dalam tahun-tahun mendatang. Belanda yang mulai kehilangan kesabaran akhirnya melancarkan ekspedisi militer pertama untuk menangkap Tombolo Tutu. Mereka mengirimkan pasukan Marsose, unit elit yang dikenal kejam dan ahli dalam perang hutan, namun mereka segera menyadari bahwa lawan mereka kali ini sangatlah licin. Setiap kali pasukan Belanda mendekati lokasi yang diduga sebagai persembunyian Tombolo Tutu, mereka hanya menemukan api unggun yang masih hangat atau jejak kaki yang menyesatkan.
Rakyat setempat berperan sebagai mata dan telinga bagi sang raja, memberikan informasi akurat tentang pergerakan musuh sementara menyesatkan patroli Belanda. Kegagalan demi kegagalan ini mulai merusak moral para prajurit kolonial yang frustrasi. Strategi Tombolo Tutu tidak hanya sekedar menghindar, tapi juga melakukan serangan balik yang tiba-tiba dan menghancurkan. Beliau membagi pasukannya menjadi unit-unit kecil yang sangat mobile, yang mampu menyerang konvoi logistik Belanda di malam hari dan menghilang sebelum fajar menyingsing. Serangan-serangan ini seringkali dilakukan dengan senjata tradisional seperti parang, tombak, dan sumpit beracun yang sangat ditakuti oleh tentara Eropa. Kecepatan dan ketepatan serangan ini membuat Belanda merasa seolah-olah Tombolo Tutu berada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Berita tentang keberhasilan Raja Gunung ini mulai menyebar ke wilayah lain di Sulawesi, menginspirasi banyak perlawanan serupa terhadap penjajah. Selama bertahun-tahun, Tombolo Tutu hidup di antara rakyatnya di persembunyian, berbagi penderitaan dan keterbatasan yang sama. Beliau tidak pernah meminta perlakuan istimewa sebagai seorang raja saat berada di kamp gerilya, yang justru semakin memperkuat kesetiaan para pengikutnya. Kepemimpinannya didasarkan pada rasa saling percaya dan tujuan yang sama, kemerdekaan dari campur tangan asing. Belanda mencoba berbagai cara untuk memecah belah kesetiaan ini, termasuk menawarkan imbalan uang yang sangat besar bagi siapa saja yang bisa menyerahkan sang raja. Namun, tak satu pun rakyat Moutong yang berkhianat, karena bagi mereka, Tombolo Tutu adalah simbol harga diri bangsa yang tidak bisa dibeli dengan emas. Ketidakmampuan Belanda untuk menangkap Tombolo Tutu menjadi tamparan keras bagi otoritas kolonial di Batavia. Mereka bahkan mendatangkan Jenderal J.B. van Hoyts, tokoh militer ternama yang dikenal karena keberhasilannya dalam Perang Aceh, untuk memberikan nasihat strategi. Tekanan militer pun ditingkatkan dengan kebijakan bumi hangus di desa-desa yang dicurigai membantu Tombolo Tutu. Belanda berharap dengan menghancurkan sumber makanan dan tempat tinggal rakyat, mereka akan memaksa rakyat untuk menyerahkan pemimpin mereka. Namun, alih-alih menyerah, tindakan kejam ini justru semakin memicu kemarahan rakyat dan membuat mereka lebih bertekad untuk melindungi sang raja di pegunungan. Salah satu tantangan terbesar dalam perjuangan Tombolo Tutu adalah masalah logistik dan persenjataan yang semakin menipis. Meskipun mahir dalam perang hutan, kekurangan amunisi dan akses ke pengobatan modern seringkali membuat pasukannya berada dalam posisi sulit. Namun, kreativitas masyarakat lokal muncul. Mereka belajar membuat mesiu dari bahan-bahan alami dan menggunakan obat-obatan tradisional dari tanaman hutan untuk menyembuhkan luka tempur. Semangat kemandirian ini menjadi kunci mengapa perlawanan ini bisa bertahan selama lebih dari 2 dekade. Tombolo Tutu selalu mengingatkan pasukannya bahwa senjata utama mereka bukanlah senapan, melainkan keyakinan bahwa mereka berada di pihak yang benar. Memasuki tahun 1900-an, Belanda mengubah taktik mereka dengan membangun jaringan benteng kecil, bivak, di sepanjang kaki pegunungan untuk mengisolasi daerah gerilya. Mereka juga mengerahkan ribuan pasukan tambahan dari luar Sulawesi untuk melakukan pengepungan besar-besaran. Tombolo Tutu menyadari bahwa ruang geraknya semakin menyempit, namun ia tetap tenang dan terus memimpin pasukannya berpindah dari satu puncak ke puncak lainnya. Beliau sering menggunakan jalur-jalur rahasia yang hanya diketahui oleh pemburu lokal untuk menembus garis pengepungan Belanda. Ketahanan fisik dan mental Tombolo Tutu di usianya yang tidak lagi muda benar-benar mengagumkan bagi kawan maupun lawan. Dalam catatan sejarah Belanda, Tombolo Tutu sering digambarkan sebagai sosok yang mistis dan sulit dipahami. Muncul legenda di kalangan tentara kolonial bahwa ia memiliki kesaktian, seperti mampu menghilang atau kebal terhadap peluru. Meskipun ini kemungkinan besar adalah bentuk ketakutan dan ketidakberdayaan mereka dalam menghadapinya, hal itu menunjukkan betapa besarnya reputasi yang ia bangun. Bagi rakyatnya, kesaktian itu adalah hasil dari kecerdasan taktik, kedekatan dengan alam, dan perlindungan dari Sang Pencipta. Setiap kali ada kabar bahwa Tombolo Tutu terlihat di suatu tempat, Belanda akan mengerahkan pasukan besar, hanya untuk menemukan bahwa itu hanyalah umpan yang sengaja dipasang. Pertempuran paling sengit terjadi di wilayah Lobu, di mana pasukan Tombolo Tutu terjebak dalam posisi yang sangat sulit. Selama berhari-hari, terjadi baku tembak yang intens di tengah hujan lebat dan medan berlumpur. Meskipun kalah jumlah, pasukan gerilya bertempur dengan keberanian yang luar biasa, menolak untuk menyerah sedikit pun. Tombolo Tutu sendiri berada di garis depan, memberikan instruksi dan semangat kepada anak buahnya di bawah guyuran peluru.
Keberaniannya dalam pertempuran ini diceritakan secara turun-temurun oleh saksi mata, menggambarkan bagaimana seorang raja rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi kehormatan negerinya di atas segalanya. Selama masa sulit itu, Tombolo Tutu tidak pernah melupakan tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Istri dan anak-anaknya juga ikut merasakan getirnya hidup dalam pelarian, berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan Belanda yang menggunakan keluarga sebagai sandera. Hubungan emosional yang kuat antara sang raja dan keluarganya menjadi kekuatan sekaligus titik lemah yang terus diincar oleh intelijen kolonial. Meskipun berada dalam tekanan yang luar biasa, keluarga Tombolo Tutu tetap setia dan mendukung perjuangannya tanpa mengeluh. Kesetiaan ini mencerminkan pengabdian total sebuah keluarga bangsawan terhadap nasib rakyat yang mereka pimpin, jauh melampaui kepentingan pribadi mereka. Seiring berjalannya waktu, banyak pengikut setia Tombolo Tutu yang gugur dalam pertempuran atau meninggal karena penyakit di hutan. Kehilangan kawan seperjuangan satu demi satu merupakan beban emosional yang sangat berat bagi sang raja. Setiap kematian diratapi sebagai kehilangan besar bagi bangsa. Namun hal itu justru menambah daftar alasan mengapa mereka tidak boleh menyerah pada penjajah. Tombolo Tutu sering mengadakan ritual doa bersama untuk menghormati para pahlawan yang telah jatuh, memperkuat ikatan spiritual di antara para penyintas. Beliau percaya bahwa meskipun tubuh mereka hancur, semangat perlawanan mereka akan terus hidup dalam jiwa generasi mendatang yang menghirup udara kemerdekaan. Belanda, yang merasa malu karena gagal menuntaskan urusan di Sulawesi Tengah, akhirnya mencoba strategi diplomasi yang licik. Mereka mengirimkan utusan yang merupakan tokoh lokal yang telah berpihak pada Belanda untuk membujuk Tombolo Tutu agar turun dari gunung dan berunding. Mereka menjanjikan pengampunan penuh dan pengakuan kembali atas status kerajaannya jika ia mau meletakkan senjata. Namun, Tombolo Tutu yang bijaksana tahu bahwa ini hanyalah jebakan untuk menangkapnya tanpa harus berperang lebih lanjut. Ia menolak tawaran tersebut dengan pesan yang tegas, bahwa ia lebih memilih mati sebagai orang merdeka di gunung daripada hidup sebagai budak di bawah perintah Gubernur Jenderal Belanda. Kisah perjuangan Tombolo Tutu juga diwarnai dengan aspek kepemimpinan yang progresif pada zamannya. Beliau tidak hanya fokus pada militer, tapi juga memastikan bahwa adat istiadat dan hukum lokal tetap ditegakkan di wilayah-wilayah yang ia kontrol. Beliau mengatur pembagian sumber daya makanan secara adil di antara rakyat yang ikut mengungsi, mencegah terjadinya kelaparan massal meskipun dalam kondisi pengepungan. Keteraturan sosial ini membuat moral rakyat tetap terjaga, karena mereka merasa masih memiliki sah yang peduli pada kesejahteraan mereka. Hal ini sangat kontras dengan gambaran pemberontak yang coba dicitrakan oleh propaganda kolonial melalui surat kabar di Batavia. Hingga akhir hayatnya, Belanda tidak pernah benar-benar bisa menundukkan semangat Tombolo Tutu. Meskipun intensitas pertempuran menurun karena faktor usia dan keterbatasan sumber daya, pengaruhnya tetap kuat di hati rakyat Sulawesi Tengah. Beliau wafat pada tahun 1901 di lokasi persembunyiannya, meninggalkan warisan perlawanan yang tak terpadamkan. Kematiannya tidak berarti berakhirnya perjuangan, karena benih-benih nasionalisme yang ia tanam telah berakar kuat di seluruh wilayah Mautong dan sekitarnya. Makamnya yang berada di lokasi tersembunyi selama bertahun-tahun tetap dikeramatkan oleh penduduk setempat sebagai pengingat akan sosok yang tidak pernah sujud pada penjajah. Setelah kepergiannya, cerita tentang Tombolo Tutu beralih dari narasi perang menjadi legenda rakyat yang diceritakan lewat seni bertutur tradisional Kaili. Nama beliau disebut dalam lagu-lagu perjuangan dan puisi yang memuji keteguhan hatinya. Selama puluhan tahun di masa kemerdekaan, masyarakat Sulawesi Tengah terus memperjuangkan agar jasa-jasa Tombolo Tutu diakui di tingkat nasional. Mereka mengumpulkan bukti sejarah, dokumen kolonial, dan tradisi lisan untuk membuktikan betapa signifikan perannya dalam menghambat konsolidasi kekuatan Belanda di Nusantara. Proses ini memakan waktu yang sangat lama, menuntut ketelitian dan kesabaran dari para sejarawan dan keturunan beliau. Mengapa pengakuan nasional begitu penting? Karena Tombolo Tutu adalah representasi dari perlawanan daerah yang seringkali terlupakan dalam buku sejarah arus utama. Beliau membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil akumulasi dari perlawanan-perlawanan kecil namun gigih di berbagai pelosok Nusantara. Dengan mengakui Tombolo Tutu sebagai pahlawan nasional, negara menghargai kontribusi luar biasa masyarakat Sulawesi Tengah dalam bangunan besar sejarah Indonesia.
Ini adalah pesan kuat bagi generasi muda di Sulawesi bahwa pahlawan sejati bisa berasal dari tanah kelahiran mereka sendiri, dan bahwa keberanian tidak mengenal batas geografis. Tepat pada tanggal 10 November 2021, Presiden Joko Widodo secara resmi menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Tombolo Tutu di Istana Negara. Momen ini disambut dengan tangis haru dan perayaan meriah oleh masyarakat di Parigi Motong dan seluruh Sulawesi Tengah. Bagi mereka, gelar ini bukan hanya tentang selembar piagam, tapi pengakuan atas identitas dan harga diri mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa. Nama Tombolo Tutu kini disejajarkan dengan tokoh-tokoh besar lainnya, seperti Diponegoro atau Cut Nyak Dien, memastikan bahwa kisahnya akan diajarkan di sekolah-sekolah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Dampak dari pengakuan ini sangat besar bagi pengembangan budaya dan pariwisata di Parigi Motong. Situs-situs bersejarah yang terkait dengan perjuangan Tombolo Tutu mulai dipugar dan dijadikan destinasi edukasi bagi para wisatawan. Monumen megah didirikan sebagai landmark untuk menghormati sang raja, menjadi tempat di mana anak-anak muda berkumpul dan belajar tentang nilai-nilai patriotisme. Hal ini juga memicu minat riset yang lebih luas tentang sejarah lokal Sulawesi Tengah, mengungkap lebih banyak detail tentang bagaimana masyarakat adat berinteraksi dengan kolonialisme di masa lalu. Tombolo Tutu telah menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu yang heroik dengan masa depan yang penuh harapan. Mari kita refleksikan kembali nilai-nilai yang bisa kita petik dari sosok Tombolo Tutu. Pertama adalah integritas. Beliau tidak tergoda oleh kemewahan atau janji-janji manis Belanda ketika hal itu berarti mengorbankan rakyatnya. Kedua adalah daya tahan. Kemampuan untuk bertahan di tengah kesulitan yang ekstrim demi keyakinan yang lebih besar. Di era modern ini, perjuangan kita mungkin bukan lagi melawan penjajah bersenjata, melainkan melawan ketidakadilan, kemiskinan, dan hilangnya jati diri bangsa. Semangat Tombolo Tutu mengajarkan kita untuk tetap teguh pada prinsip, meskipun tantangan yang kita hadapi tampak sebesar gunung yang ia kuasai dahulu. Keberanian Tombolo Tutu juga mengingatkan kita akan pentingnya persatuan. Beliau mampu menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda di bawah satu tujuan bersama. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi saat ini, pesan persatuan ini menjadi sangat relevan. Kita perlu belajar bagaimana membangun koalisi yang kuat untuk kemajuan bersama, menghargai perbedaan sambil tetap fokus pada kepentingan nasional. Tombolo Tutu bukan hanya milik orang Sulawesi, tapi milik seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan kebebasan dan martabat. Kisahnya adalah pengingat bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin terletak pada seberapa besar ia mencintai dan dicintai oleh rakyatnya. Kita juga tidak boleh melupakan peran lingkungan dalam perjuangan ini. Tombolo Tutu menunjukkan betapa pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap alam. Hutan dan gunung bukan hanya tempat bersembunyi, tapi penyedia kehidupan dan perlindungan. Pelestarian kawasan hutan di Parigi Motong saat ini secara tidak langsung adalah upaya menjaga saksi bisu perjuangan sang pahlawan. Dengan menjaga kelestarian alam Sulawesi, kita juga menjaga memori tentang bagaimana medan yang sulit ini pernah menjadi perisai bagi para pejuang kemerdekaan kita. Ini adalah bentuk penghormatan ekologis terhadap sejarah yang seringkali kita lupakan dalam deru modernisasi. Dalam setiap upacara peringatan Hari Pahlawan, kini nama Tombolo Tutu selalu bergema di Sulawesi Tengah. Anak-anak sekolah mengenakan pakaian tradisional dan mementaskan drama tentang perlawanannya di pegunungan. Ini membuktikan bahwa sejarah bukan hanya tumpukan kertas kusam, melainkan energi yang terus mengalir dan membentuk karakter bangsa. Kita berhutang budi pada mereka yang telah memberikan segalanya agar kita bisa berdiri tegak hari ini. Tombolo Tutu adalah bukti nyata bahwa dimanapun ada penindasan, di situ akan lahir sosok-sosok luar biasa yang siap melawannya dengan segala cara yang mereka miliki. Perjalanan kita mengenal Tombolo Tutu mungkin berakhir di sini. Namun pencarian kita akan makna kepahlawanan harus terus berlanjut. Banyak pahlawan lain di luar sana, baik yang sudah diakui maupun yang masih tersembunyi dalam catatan lokal, yang menunggu untuk ditemukan kisahnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki Tombolo Tutunya sendiri, sosok-sosok yang membangun pondasi bangsa ini dengan keringat dan darah. Dengan mempelajari kisah mereka, kita memperkaya pemahaman kita tentang apa artinya menjadi Indonesia. Mari kita jadikan sejarah sebagai kompas untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih merdeka. Sebagai penutup,
mari kita heningkan cipta sejenak untuk menghormati Tombolo Tutu dan seluruh pejuang yang telah gugur. Semoga semangat perjuangan mereka selalu membara di hati kita semua, memotivasi kita untuk memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini dari awal hingga akhir. Kami berharap informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang kekayaan sejarah pahlawan nasional kita. Jangan pernah lupakan akar sejarah kita, karena dari sanalah kita mendapatkan kekuatan untuk tumbuh menjadi bangsa yang besar dan dihormati di mata dunia. Terima kasih telah menonton video tentang kisah nyata Tombolo Tutu ini. Jika Anda menyukai konten sejarah seperti ini, silakan klik tombol like dan bagikan video ini ke teman-teman Anda agar semakin banyak yang mengenal pahlawan kita. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update seru lainnya tentang tokoh-tokoh luar biasa dan sejarah tersembunyi Nusantara. Apa pendapat Anda tentang strategi gerilya Tombolo Tutu? Tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.